Dan termasuk kalau seandainya ada seorang istri tidak berani mengingatkan suaminya, ini yang salah suaminya. Berarti suaminya seram dia. Mau ngingatkan saja kok tidak berani, kenapa sih? Atau sama, ada seorang suami memang ada ngadep ke saya, tidak berani mengingatkan istrinya. Kenapa? Kalau sudah diingatkan cemberutnya sebulan. Itu ada, nggak boleh ya. Jadi itu adalah laki-laki model tipe yang tidak dibenarkan semacam itu. Dia tidak akan mendidik anak lembut juga. Akhirnya anaknya akan terdidik serupa. Kenapa? Bapaknya begitu, nanti begitu. Itu kalau di rumah begitu, di luar juga sama dia. Keributannya begitu. Kalau punya keinginan seperti itu. Karena itu watak jelek. Ego namanya. Bahkan tandanya orang beriman itu urusannya syura bainahum, musyawarah yang baik. Menerima, ada saat memberi dan ada saat menerima. Ada saat mengingatkan, saat diingatkan. Kalau ada yang punya suami seperti itu, istighfar yang banyak. Sering sedekah pada anak yatim biar lembut hati suami. Kemudian suruh ngaji juga, barangkali dengar tobat semuanya. Kalau ada suami yang keras kepala, tolong tobat. Itu nggak indah. Sebab mana indah coba? Anda yang punya akal, hei yang paling keras kepala. Kalau seandainya engkau dengan suami, dengan istrimu, Anda keras kepala sambil marah, lebih indah mana? Yang semakin hari kok semakin cantik, enakan mana sih? Ngomong yang lembut apa sih susahnya? Ngomong yang baik apa sih susahnya? Kenapa harus kasar dengan pasangan? Padahal katanya mencintai dia. Pandang dia sebagai ibu daripada anak-anaknya. Pandang dia sebagai bapak daripada anak-anakmu. Ada seorang perempuan tuh kalau ngomong sama ibu-ibu di pengajian itu bisa lembut, manis, senyum. Tapi kalau sama istri, sama suaminya keluar taring dia. Ada emosi, ada. Ada pengakuan nih, ya Bu ya kenapa saya itu bingung. Saya tidak mau seperti ini. Cuman setiap saya ketemu suami saya, kok emosi saya. Ada ndak? Mengaku benar harus ada. Nggak boleh begitu, itu jelek ya. Nggak boleh. Namanya mengekang hawa nafsu itu adalah mujahadah yang hebat. Dipikir kalau saya marah itu istriku, oh ibu dari anak-anakku, lebih dari itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada hitungannya loh ya kezaliman. Lebih dari itu kalau sudah keras kepala itu terjadi pada seorang bapak atau seorang ibu akan nular semuanya ego. Akan muncul sifat-sifat jelek. Di saat dia tidak baik di rumah, di luar pun tidak bisa baik. Maka lihat hidupnya pun tidak enak. Karena apa? Dia memperlakukan orang dengan egonya, maka orang pun juga jadi cuek sama dia, menjadi hidupnya panas semuanya. Tapi kalau sudah orang saling memperhatikan, ada saat memberi, saat menerima, mengingatkan dan seterusnya, indah. Maka itu nggak benar ya kalau ada rumah tangga seperti itu. Loh, sampai nanti urusannya dengan Allah kurang ajar. Kalau disuruh sholat urusan sendiri. Ya Pak, kan dosa dan saudara. Biarin saya masuk neraka nggak apa-apa. Bisa ngomong gitu tuh. Itu kalau saat kamu ngomong amin, bingung juga dia. Ngomong di hawa nafsu kok ngomongnya. Dia takut neraka cuman gara-gara suka emosi ngomongnya ngaco. Jadi ibu juga begitu, anaknya dikutuk karena suka egois. Waduh dasar durhaka, neraka. Saat kamu bilang amin, nggak begitu maksud saya. Jangan membiasakan dengan emosi. Marah iya, tapi tolong ditahan dikit. Sebab kalau marah tidak dikontrol kacau nanti ya. Itu bukan laki-laki baik. Yang jelas semoga bukan suamimu, ngerti nak? Cukup insyaAllah. Yang lain belajar semuanya. Ini ilmu bukan untuk orang lain, untuk diri kita. Perlu membuat perubahan semuanya. Ada saat-saat wanita, Anda harus minum obat pereda, bukan obat beneran. Itu ada saat-saat, misalnya di saat menjelang haid, kesabarannya ditambah ya. Kalau sudah menjelang haid itu sudah mulai emosinya naik. Awas hati-hati. Anda paham kalau sudah hari-harinya, kalau marah-marah pun Anda harus ngerti. Jadi kalau istri mulai marah-marah, aduh bentar lagi haid nih kayaknya. Ini bapak haid hari ini. Maklum. Itu saja sudah. Enggak usah dipikiri. Karena Anda tidak pernah merasa haid. Ada sakit perutnya, macam-macam. Kasihan itu perempuan. Harus sayang itu kasihan. Jangan dibentak-bentak deh. Sudah begitu Anda suruh melahirkan anak Anda. 16 lagi. Kasihan. Sudah begitu dimarah-marahi. Anda ini tidak punya perasaan kaum pria. Ayah.